Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, saya Sinung Wijayandaru dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai potensi panas bumi sebagai energi terbarukan. Topik ini sangat relevan mengingat Indonesia berada di jalur Ring of Fire, di mana menyimpan energi cadangan bersih yang luar biasa dari dalam bumi. Fundamental energi panas bumi. Panas bumi ini merupakan sumber energi alami yang berasal dari panas di dalam bumi akibat aktivitas geotermal dan peluruhan radioaktif. Karakteristiknya unik karena mampu menyediakan daya listrik secara kontinu tanpa bergantung cuaca atau musim. Kemudian faktor kapasitasnya ini juga tinggi karena mencapai lebih dari 90%, jauh mengungguli energi surya dan angin yang umumnya di bawah 30%. Poin utama dari energi terbarukan adalah ramah lingkungan, karena emisi karbon yang dihasilkan hanya sekitar 45 gram karbon dioksida per kilowatt-hour. Jika dibandingkan dengan batu bara yang mencapai lebih dari 900 gram karbon dioksida per kilowatt-hour. Intinya, panas bumi adalah energi yang sangat stabil, karena berbeda dengan surya atau angin yang bergantung cuaca, panas bumi ini dapat beroperasional 24 jam penuh sebagai beban dasar listrik. Kemudian emisinya juga sangat rendah, hampir 20 kali lipat lebih bersih daripada batu bara. Potensi panas bumi di Indonesia adalah karena posisinya yang strategis. Indonesia terletak di jalur Ring of Fire dengan aktivitas vulkanik yang tinggi, di mana menyebabkan panas bumi itu sangat optimal di Indonesia. Kemudian raksasa panas bumi, karena Indonesia memiliki potensi sekitar 23,7 gigawatt yang setara dengan 40% total potensi di dunia, karena terletak di aktivitas vulkanik yang tinggi tersebut, Ring of Fire. Status saat ini kapasitas yang terpasang baru mencapai 2,3 gigawatt. Itu kurang dari 10% potensi yang ada, sehingga peluang pengembangannya masih sangat luas. Pengertian dan karakteristik dari termodinamika. Definisi dari termodinamika adalah energi yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral terikut dalam satu sistem yang terpadu. Menjadi reservoir panas raksasa dengan gradien termal rata-rata 30 derajat Celcius per kilometer kedalaman, yang dimana makin dalam akan makin panas. Kenapa ini tergolong terbarukan? Didukung oleh siklus hidrologi alami dan peluruhan radioaktif yang berlangsung secara kontinu, yaitu dilakukan secara alami oleh bumi. Teknologi konversi energi listrik itu terjadi beberapa tahapan, yaitu ada ketergantungan fluida, karena teknologi konversi dipilih berdasarkan suhu dan tekanan fluida dari sumber produksi panas bumi itu. Dry steam power plant menggunakan uap kering langsung dari reservoir yang memutar turbin. Kemudian ada flash steam power plant untuk reservoir air dominan suhu tinggi yang lebih dari 180 derajat Celcius. Air panas disemprotkan ke tangki tekanan rendah untuk menghasilkan uap kilas yang sangat panas. Nah, distribusi di Indonesia ini cakupannya sangat luas. Berdasarkan peta, kita bisa melihat bahwa wilayah Sumatera, Jawa memiliki konsentrasi potensi yang tinggi untuk membuat energi panas bumi. Hal ini sangat menguntungkan karena wilayah tersebut merupakan pusat beban listrik terbesar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Tantangan pengembangan di Indonesia antara lain karena risiko eksplorasi, biaya investasi awal yang sangat tinggi dengan ketidakpastian yang sangat besar. Karena nggak setiap titik itu memiliki energi panas bumi, harus secara akurat mengebornya. Kemudian lokasi geografisnya itu sangat minim. Mayoritasnya berada di kawasan hutan lindung atau daerah terpencil yang minim infrastruktur. Dari aspek ekonomi juga diperlukan analisis kebijakan dan regulasi dari negara untuk menekan biaya investasi serta meningkatkan efisiensi dari sistem energi terbarukan panas bumi. Peluang dan masa depan dari energi panas bumi itu adalah karena net zero emission.
di mana panas bumi adalah solusi strategis mencapai emisi nol bersih yang dicanangkan oleh global. Maksudnya ini adalah karena pada slide pertama tadi di fundamental energi panas bumi memiliki kebersihan emisi 20 kali lipat lebih bersih dibanding energi dari batu bara, mencapai 900 gram karbon dioksida per kilowatt hour. Lalu ada juga pemanfaatan langsung oleh orang-orang di sekitar. Karena selain listrik yang digunakan untuk agrowisata, pengeringan hasil tani, dan industri pemandian guna meningkatkan ekonomi lokal. Demikian presentasi dari saya. Kesimpulannya adalah panas bumi adalah harta karun Indonesia yang harus dioptimalkan karena energi terbarukan ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, di mana masih 10% yang terpakai digunakan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.